إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa dari sekian banyak doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim meminta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menghinakan beliau di hari kiamat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 86 sampai 89, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku ya Allah di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang dimana di hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat tersebut tentunya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Yang pertama, bahwasanya kehinaan yang hakiki adalah kehinaan di hari kiamat. Ketika seseorang di hari kiamat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu betul-betul orang yang dihinakan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, beliau berlindung kepada Allah jangan sampai beliau dihinakan di hari kiamat. Dan kita tahu sendiri bagaimana Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, seorang rasul, diberikan mukjizat, beliau mendakwakan tauhid, namun beliau tetap meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai dihinakan di hari kiamat. Kemudian di antara sifat atau ciri-ciri hari kiamat, sebagaimana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari kiamat tidak berguna, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Kemudian Allah sebutkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Maka inilah yang harus kita miliki. Bagaimana kita seorang muslim memiliki hati yang selamat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya masalah hati. Dan itu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah
Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Apabila segumpal daging ini rusak, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi rusak. Nabi mengatakan segumpal daging adalah hati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak melihat kepada banyaknya harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kalian dan amalan-amalan kalian. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengingatkan kita akan pentingnya masalah hati. Setelah kita menjaga penampilan kita, kita jaga rambut kita, kita jaga wajah kita, kita jaga pakaian kita. Namun jangan lupa untuk menjaga hati kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Kemudian apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Kata para ulama, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini namanya hati yang selamat. Oleh karenanya kita ketika dikasih umur, kita masih diberikan usia, kita cek hati kita. Jangan-jangan dalam hati kita masih ada noda-noda kesyirikan, baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Ini berbahaya. Kemudian kita cek hati kita. Sudahkah selama ini hati kita tunduk dan patuh terhadap tuntunan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita dapati hati kita tunduk dan patuh terhadap tuntunan Nabi, maka itulah hati yang selamat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang selamat kata para ulama adalah hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat. Penyakit syahwat yaitu seseorang ambisius terhadap harta, seseorang ambisius terhadap jabatan, seseorang ambisius terhadap ketenaran. Ini namanya penyakit-penyakit syahwat. Oke lah, kita seorang muslim, kita butuh harta. Namun jangan jadikan harta sebagai tujuan utama. Kalau kita menjadikan dunia atau harta sebagai tujuan utama, maka hati kita ada penyakitnya. Kemudian kita manusia biasa, kita terkadang tergiur dengan jabatan. Jabatan kita peroleh, jangan kita minta jabatan. Kalau kita diberi jabatan, kita berusaha untuk amanah dalam jabatan tersebut. Kemudian penyakit syubhat atau kerancuan-kerancuan. Kita ragu tentang rukun iman, ragu tentang ini, maka ini bersihkan hati kita dari penyakit syubhat dan juga dari penyakit syahwat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang bersih atau qalbun salim, yaitu kita tidak tahu keburukan-keburukan orang lain. Kalau bisa kita tidak perlu tahu keburukan-keburukan orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La yablughuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum salimas sadr." Nabi pernah menyampaikan, jangan sampai kalian menyampaikan kepadaku keburukan-keburukan tentang sahabatku, karena aku ingin keluar dari kalian salimas sadr, dengan hati yang selamat. Oleh karenanya ketika kita memiliki banyak kesibukan, jangan kita berusaha mencari aib-aib orang, kita menggali aib-aib seseorang sehingga hati kita terkotori. Kalau kita diceritai sama orang, fulan begini, maka oh iya begitu, maka jangan langsung kita serap begitu saja. Mungkin kita tidak tahu kebaikan-kebaikan si fulan, yang kita tahu keburukan-keburukannya saja. Sehingga dengan menjaga hal itu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum salimas sadr, karena aku ingin
bertemu dengan kalian dengan hati yang lapang, dengan tidak ada kebencian dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang hati yang bersih atau hati yang selamat disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Pernah Nabi menyampaikan kepada para sahabat, akan datang kepada kalian seseorang penghuni surga atau calon penghuni surga. Kemudian Nabi menyampaikan kedua kalinya, akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang dia akan calon penghuni surga. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, akan datang kepada kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Nabi sampai menyampaikan 3 kali. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Sahabat ini penasaran. Ketika laki-laki ini datang, maka Abdullah bin Amr bin As pengen nginep di rumahnya orang ini yang sudah dijamin surga oleh Nabi SAW. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma nginep di rumahnya orang tadi. Diperhatikan ibadahnya, sholat malamnya biasa. Ya pokoknya tidak ada ibadah yang khusus, tidak ada ibadah yang wah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki tadi, amalan apa yang engkau miliki sehingga Nabi SAW menyebutkan engkau sebagai calon penghuni surga? Kata laki-laki tadi, tidaklah aku tidur di waktu malam kecuali hatiku aku bersihkan dari kebencian kepada sesama muslim. Tidaklah aku tidur di waktu malam kecuali hatiku aku bersihkan dari penyakit hasad dan iri kepada saudara sesama muslim. Maka dari sinilah Abdullah bin Amr bin As mengetahui inilah calon-calon penghuni surga, yaitu mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian, dari hasad, dari iri dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pentingnya hati yang selamat. Inilah adalah pentingnya hati yang bersih. Kalau jasad kita, kalau tubuh kita ada penyakitnya, maka mungkin kita segera untuk cari obat atau kita pergi ke dokter. Lah bagaimana kalau hati kita ada penyakitnya? Masa kita biarkan saja? Maka penyakit-penyakit hati ini tidak kalah berbahaya daripada penyakit-penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ini mungkin paling banter kematian. Tapi kalau penyakit hati bisa menyebabkan azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksilah hati kita. Sebagaimana kita koreksi lisan kita, kita koreksi mata kita, kita koreksi tulisan-tulisan kita, kita juga butuh untuk menjaga mengoreksi hati kita masing-masing. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar seorang muslim, seorang mukmin memiliki hati yang bersih? Kata para ulama, yang pertama yaitu dengan cara mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita kerjakan tertuju kepada Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang hati yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dengan inilah kita insya Allah akan mendapatkan hati yang bersih, yaitu kita mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara cara-cara untuk bisa mendapatkan hati yang bersih adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat. Ini di antara poin-poin penting. Kalau kita betul-betul serius ingin memiliki hati yang selamat, ingin mendapatkan hati yang bersih dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga yang disebutkan oleh para ahli ilmu atau para ulama, setelah kita menjaga keikhlasan, kemudian kita rajin-rajin berdoa kepada Allah, minta hati yang selamat, minta hati yang bersih. Kemudian poin yang ketiga atau tips yang ketiga agar kita diberikan hati yang selamat atau hati yang bersih adalah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kepada Allah di antara salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka sebagaimana kita cinta diri kita, hendaknya begitulah kita mencintai saudara kita. Kalau kita senang dapat hidayah, maka hendaknya kita bagaimana cara saudara kita juga dapat hidayah. Kalau kita senang mendapatkan harta yang halal, maka kita berpikir bagaimana saudara kita yang kekurangan, yang miskin, mereka mendapatkan harta yang halal. Begitulah seorang muslim, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana sahabat-sahabat muhajirin, mereka hijrah dari Mekah, kemudian sampai di kota Madinah, mereka disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Ansor yang menawarkan separuh hartanya untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin. Ini adalah hati-hati yang selamat. Inilah hati yang bersih yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin, yang dimiliki oleh orang-orang Ansor. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat, agar kita memiliki hati yang bersih, hendaklah kita memiliki jiwa pemaaf. Ini orang yang insya Allah hatinya bersih. Kita tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Oke, mungkin ada orang yang pernah salah kepada kita, kita maafkan kesalahannya. Mungkin orang ini khilaf, mungkin orang ini keliru, kita maafkan. Inilah orang yang hatinya bersih. Sebagaimana hal ini dikisahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang budak, yang dimana Abu Bakar ini sering memberikan nafkah kepada budaknya tadi. Namun suatu saat budaknya Abu Bakar ini ikut menyebarkan kabar keji, yaitu bahwasanya Aisyah dituduh dengan tuduhan zina. Budaknya Abu Bakar ini ikut menyebarkan kabar burung tersebut. Akhirnya Abu Bakar menstop atau memberhentikan nafkahnya kepada budaknya tadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina dan sebagainya, maka disitulah Abu Bakar memaafkan budaknya dan beliau memberikan nafkah kembali kepada budaknya. Ini adalah jiwa pemaaf yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang dijamin surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang memaafkan itu berat, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jiwa pemaaf, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, hati yang bersih, yang dengan itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Yang bermanfaat adalah hati yang selamat, yang dengannya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih dan hati yang selamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wal lisanan shadiqan
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.